Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, dan kita meminta ampun atas dosa-dosa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kemudian saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya,
dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala subhanah, dan Allah juga berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakannya pasangannya, yaitu Hawa. Kemudian diciptakannya keturunan laki-laki dan yang sangat banyak. Maka bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kalian saling meminta pertolongan, dan jagalah silaturahmi. Dan ingatlah bahwasanya Allah mengawasi kalian. Wa qala jalla jalaluh, dan Allah juga berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan memperbaiki amal-amal kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya kemenangan yang besar. Amma ba'du. Kemudian setelah itu, fa in asdaq hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bahwasanya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasulullah SAW, dan setelah kita memberikan wasiat takwa agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita saat ini sudah berada di separuh lebih bulan Ramadan. Tidak terasa, bulan Ramadan sudah hampir meninggalkan kita. Separuh lebih dari bulan Ramadan. Jumat depan insya Allah masih bulan Ramadan, tetapi Jumat depannya lagi kita sudah masuk di bulan Syawal, sehingga bulan Ramadan tinggal menghitung hari. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari di sisa hari Ramadan yang tinggal sedikit ini, masing-masing dari kita, mari kita bercermin. Kita menilai diri kita masing-masing. Sudahkah kita maksimal beramal solih di bulan Ramadan, ataukah malah justru kita menyia-nyiakan bulan Ramadan? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan yang sebelumnya kita nantikan kedatangannya, yang katanya kita rindu dengan Ramadan, yang katanya kita ingin berjumpa dengan Ramadan, dan hari ini Ramadan berada di depan kita, di depan mata kita,
bahkan kita berada di bulan Ramadan. Maka mari kita manfaatkan yang katanya kita rindu, yang katanya kita menantikan kedatangannya setelah datangnya bulan Ramadan, maka jangan sampai kita sia-siakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita masing-masing menilai diri kita. Apakah kita sudah maksimal beramal solih ataukah belum? Ketika sudah maksimal maka alhamdulillah. Ketika belum maka mari, masih ada sisa waktu beberapa hari lagi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal yang menjadi sumber kenapa kita tidak maksimal di bulan Ramadan. Kenapa kita merasa malas beramal solih di bulan Ramadan. Itu semua terjadi setidaknya karena ada satu penyebab, ada satu sumber yang hendaknya masing-masing kita mengetahui sumber itu dan segera mengatasinya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah kaidah agama kita disebutkan bahwasanya al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu naik dan turun. Dan ini bisa kita rasakan, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa merasakan kadang-kadang iman kita naik, efeknya adalah kita semangat beramal solih, dan kadang-kadang iman kita turun, efeknya adalah kita malas beramal solih. Padahal jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, iman itu memegang peranan yang penting dalam kita menjalani bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan segala amal solihnya itu dilandasi dengan iman. Sebagaimana sabda Nabi ketika Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata kunci dalam menjalankan ibadah puasa adalah iman dan mengharap pahala. Sehingga ketika kita ingin puasa kita bisa menghapus dosa, maka hendaknya puasa kita lakukan atas dasar iman, bukan atas dasar ikut-ikutan. Karena yang lain puasa, ya saya nggak enak ikutan puasa. Puasanya karena ikut-ikutan. Demikian pula sholat tarawih. Ketika Rasulullah mengatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang qoma, mendirikan qiyamul lail, sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga amal solih sholat tarawih pun kata kuncinya adalah karena iman. Ketika kita ingin dengan sholat tarawih diampuni dosa-dosa kita, sholat tarawih dasarnya iman, bukan karena ikut-ikutan. Karena yang lain sholat tarawih ya saya ikut-ikutan, nggak enak. Maka ini dasar yang salah. Hendaknya kita dasari dengan iman. Puasa kita, sholat tarawih kita, tilawah Al-Quran kita, sedekah kita, semua amal solih didasari dengan iman. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi yang menjadi masalah adalah kembali kepada kaidah tadi di awal, iman yang kita jadikan kata kunci ternyata yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Lah disinilah repotnya. Iman kadang naik, kadang turun. Sehingga ketika iman kita turun, maka menyebabkan amal solih kita tidak maksimal.
Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, iman yang turun yang menyebabkan amal solih kita tidak maksimal, maka kita harus tahu penyebabnya. Apa kira-kira yang menyebabkan iman kita bisa turun sehingga efeknya amal solih kita juga berantakan? Apa penyebab iman turun? Maka dalam kelanjutan kaidah tadi dikatakan al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bi taatillah wa yanqusu bi maksiatillah. Iman itu naik dan turun, bertambah dan berkurang. Naik dengan mentaati Allah dan turun dengan bermaksiat kepadanya. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang menyebabkan iman kita turun, yang efeknya kita malas beramal solih di bulan Ramadan ini adalah karena kemaksiatan. Kemaksiatan yang kita lakukan, besar maupun kecil, ini menyebabkan iman kita turun. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka penting pada bulan Ramadan ini, terutama di 10 hari yang terakhir, ketika kita ingin meningkat amal kita, maka sumber yang berupa turunnya iman itu berupa maksiat harus kita hilangkan. Kita harus sekuat tenaga berusaha untuk tidak bermaksiat di bulan Ramadan ini, terutama di hari-hari yang terakhir. Karena kalau kita bermaksiat, resikonya iman kita turun. Kalau iman kita turun, resikonya kita menjadi malas beramal soleh. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap orang itu diuji masing-masing orang ini dengan godaan maksiat sendiri-sendiri. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk bermaksiat sendiri-sendiri. Ada orang yang dia mudah bermaksiat mencuri misalkan. Ada orang lain yang mudah bermaksiat, dia berkata bohong. Ada orang lain yang dia mudah bermaksiat, ya suka melihat aurat misalkan. Masing-masing orang memiliki godaan masing-masing. Sehingga ketika kita ingin mencegah dari perbuatan maksiat, maka penting bagi kita untuk mengetahui kira-kira masing-masing kita ini lemahnya di sisi mana. Lemahnya di sisi mana. Sehingga kita bisa melakukan usaha pencegahan agar tidak melakukan maksiat. Kita harus tahu kita lemahnya di mana. Sebagaimana Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Maka dijelaskan bahwasanya kenapa dilarang mendekati zina? Karena segala sarana, segala pintu yang mendekatkan kepada zina itu nanti ketika kita langgar, ujung-ujungnya pasti akan berzina. Sehingga mendekati zina dilarang. Segala pintu yang menuju kepada zina dilarang agar tidak terjadi zina. Maka demikian pula dengan kemaksiatan yang lain. Misalkan kita tergoda dengan sebuah perbuatan, misalkan merokok. Kita tahu merokok, hukum yang paling ringan adalah makruh, perbuatan yang dibenci. Buktinya tidak ada orang yang merokok dengan mengucapkan bismillah sebelumnya. Walaupun rokok termasuk kategori makan dan minum, sehingga membatalkan puasa. Hukum paling ringan adalah makruh, dibenci. Maka ada orang-orang yang dia diuji dengan ujian merokok. Dia sangat suka dengan merokok. Maka bagaimana cara dia agar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan berupa merokok? Ya jauhi segala pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada merokok. Jauhi pintu-pintu yang mendekatkan diri kepada merokok. Batasi melihat ikan rokok misalkan. Batasi bergaul dengan teman-teman yang perokok. Bergaul boleh,
Tetapi kalau bergaul itu menyebabkan keburukan bagi kita, maka hendaknya kita batasi. Ini cara kita agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Kita menjauhi pintu-pintunya. Contoh lain, ada orang yang mudah terjerumus kepada hal-hal maksiat. Dia sudah tahu, misalkan ketika dia berdua-duaan dengan HP, ketika dia berdua-duaan dengan HP di kamar sendiri, maka ujung-ujungnya pasti maksiat. Dia berbuat maksiat dengan HP-nya. Ketika dia tahu seperti ini, maka hendaknya dia menjauhi. Jangan sampai dia sendirian di kamar dengan pegang HP. Kalau di kamar jangan pegang HP. Atau kalau mau pegang HP di tempat yang ramai, di ruang tamu misalkan, atau di ruang keluarga misalkan. Ketika dia tahu, ketika dia bersepi-sepi dengan HP akan terjadi kemaksiatan, maka jangan sampai dilanggar. Sehingga tindakan yang pertama jamaah rahimani wa rahimakumullah, agar kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan adalah berusaha sekuat tenaga kita menutup pintu-pintu menuju kepada kemaksiatan. Misalkan kemaksiatan berupa ghibah. Kita tahu kalau kita nimbrung dengan tetangga, ngobrol ngalor ngidul, pasti akan ghibah. Kita tahu itu. Maka cara kita adalah kita batasi. Ketika tidak perlu sekali, maka tidak nimbrung yang tidak ada gunanya. Karena kita tahu ketika kita nimbrung pasti ujung-ujungnya ghibah. Ghibah dilarang. Maka pintu menuju kepada ghibah hendaknya kita tutup rapat-rapat. Misalkan contohnya ya tidak ikut nimbrung. Tidak ikut nimbrung dalam permasalahan yang tidak begitu penting. Ketika kita tahu ketika kita nimbrung pasti ujung-ujungnya ghibah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka inilah cara kita yang pertama agar tidak melaksanakan kemaksiatan adalah dengan cara menutup rapat-rapat pintu-pintu menuju kepada kemaksiatan. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama tadi kita sudah mengetahui bahwasanya penyebab kita malas beramal solih adalah karena kemaksiatan. Sehingga kita harus meninggalkan kemaksiatan. Cara yang pertama adalah dengan kita menutup rapat-rapat pintu menuju kepada kemaksiatan. Harapannya ketika pintu sudah kita tutup, maka kemaksiatan tidak kita lakukan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menambahi sedikit di khutbah yang kedua ini, bahwasanya sekuat apapun kita berusaha untuk bertakwa, sekuat apapun kita berusaha untuk menutup pintu-pintu kemaksiatan, kita ini hanyalah manusia biasa. Manusia biasa yang pasti terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah berusaha menutup pintu kemaksiatan, ternyata jebol juga dan kita terjerumus kepada kemaksiatan, maka apa yang harus kita lakukan? Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, nasihat dari Nabi SAW kepada dua sahabatnya, yaitu Abu Dzar dan juga Mu'adz bin Jabal, maka beliau memberikan nasihat, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ini nasihat dari Nabi. Bertakwalah kalian, lakukanlah perintah Allah dan jauhi larangannya dimanapun kalian berada. Di masjid kita bertakwa, di musola kita bertakwa, di jalan pun kita bertakwa.
Di pasar pun kita bertakwa. Saat sendirian di dalam kamar kita pun bertakwa. Tetapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya kita manusia biasa, sekuat apapun kita bertakwa, pasti sewaktu-waktu akan terjatuh kepada kemaksiatan. Maka apa solusinya ketika kita sudah terlanjur melakukan kemaksiatan? Maka solusinya ada di dalam kelanjutan hadis Nabi. Ketika beliau mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian dimanapun berada dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya akan menghapusnya. Sehingga solusi dari Nabi SAW, ketika kita terlanjur melakukan sebuah kemaksiatan, maka kita iringi kemaksiatan perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa kemaksiatan kita. Apa perbuatan baik yang paling utama? Ya tentu saja bertaubat. Bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita terjatuh kepada kemaksiatan apapun bentuknya, maka hendaknya kita sadar bahwasanya yang kita lakukan itu adalah maksiat, berdosa, dan segera kita minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita happy dengan kemaksiatan. Jangan sampai kita berlama-lama dengan kemaksiatan. Karena kalau kita terlanjur berlama-lama dengan kemaksiatan, nanti akibatnya susah kita untuk mengembalikan keimanan kita. Kita lama tidak sholat, kita lama tidak ngaji, kita keterusan berbuat yang jelek, nanti kita ingin berubah baik, susah. Sehingga ketika sekali kita berbuat salah, bermaksiat, segera beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat, dan ikuti dengan perbuatan yang baik. Maka insya Allah dengan melakukan anjuran dari Nabi ini, kita akan segera kembali ke keimanan yang baik. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kami sampaikan pada khutbah di siang hari yang berbahagia ini. Intinya adalah mari kita isi hari-hari terakhir Ramadan ini dengan semangat beribadah kepada Allah. Di antara caranya adalah dengan kita meninggalkan kemaksiatan. Karena kemaksiatan membuat kita malas beribadah. Meninggalkan kemaksiatan dengan cara menutup pintu-pintu kemaksiatan. Dan yang kedua, ketika kita terlanjur bermaksiat, maka segera beristighfar, minta ampun, dan diikuti dengan perbuatan yang baik. Maka akhirnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tutup khutbah kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan amalan yang diterima. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita putra dan putri yang saleh dan salihat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.